Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih penerapan balance scorecard terhadap masa depan dari perusahaan. Sebelum memulai lebih lanjut tentang pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alma Zahiro. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan semester 5 di Universitas 11 Maret dengan mata kuliah akuntansi. Pada dunia kerja sekarang, di mana persaingan semakin ketat dan bersifat global, maka perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persaingan bisnis dituntut untuk lebih produktif lagi dan memiliki kinerja yang lebih baik dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan. Perusahaan juga harus bisa mengantisipasi dan menyiasati tentang perkembangan teknologi serta informasi yang semakin berkembang. Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan industri serta mensiasatinya adalah dengan menerapkan suatu sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini diharapkan mampu untuk membenahi kondisi perusahaan agar menjadi lebih baik lagi serta mampu menghadapi kompetensi yang ada. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya didasari oleh pengukuran finansial saja, tetapi juga didasari oleh pengukuran non-finansial. Sistem pengukuran kinerja amatlah vital bagi dunia perusahaan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pengukuran kinerja merupakan penilaian perilaku dalam melakukan tugas yang diemban untuk mencapai maksud dan tujuan dari perusahaan. Dalam melakukan pekerjaan, baik oleh karyawan maupun manajer, haruslah dapat diukur atau dinilai hasilnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja mereka telah sesuai ataukah belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jika kinerja mereka belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka akan dilakukan tindak lanjut terhadap kekurangan serta kelemahan yang ada sehingga bisa diperoleh hasil yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan tingkat prestasi oleh karyawan maupun manajer, maka diperlukan sebuah pengukuran kinerja. Pengertian dari pengukuran kinerja ini adalah penilaian secara periodik tentang efektivitas suatu perusahaan dan karyawannya berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja memiliki karakteristik yang efektif, yaitu yang pertama, ada sistem pengukuran kinerja harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, yaitu kesalahan pengukuran harus dihindari, karena kesalahan kecil dapat mengakibatkan pimpinan salah dalam mengambil keputusan atau dapat juga menimbulkan ketidakpuasan oleh pekerja. Kemudian karakteristik yang ketiga, yaitu sistem pengukuran kinerja harus dapat mempertimbangkan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan agar tidak lebih besar dari manfaat yang diperlukan. Dan karakteristik yang terakhir, yaitu sistem pengukuran kinerja harus mempertimbangkan akibat yang muncul pada individu yang dievaluasi. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu pengukuran dapat dikatakan efektif apabila pengukuran tersebut terlebih dahulu direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu mengurangi kesalahan-kesalahan yang timbul akibat dari pengukuran yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, serta mampu memberikan hasil yang positif bagi suatu perusahaan dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian, strategi manajemen sistem merupakan sistem yang digunakan untuk membangun perusahaan di masa depan. Dengan sistem ini, manajemen dan karyawan akan memetakan rute perjalanan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam mewujudkan visi dari perusahaan.
Perusahaan tidak bisa menilai keseluruhan kinerja secara optimal hanya berdasarkan satu jenis pengukuran saja, karena akan menimbulkan hasil yang bias serta penilaian kinerja atas penilaian kinerja dari perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan selain dari aspek keuangan. Sistem balance scorecard merupakan solusi menarik untuk diterapkan dalam era yang terus mengalami transformasi. Karena sistem tersebut secara keseluruhan melihat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal bisnis, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Sebagai suatu sistem ukuran yang terkait dengan strategi, maka keempat perspektif tersebut harus menyajikan keterkaitan dan hubungan yang sinergis sebagai kesatuan strategi dalam upaya untuk pencapaian sasaran dalam jangka panjang. Melalui balance scorecard, para manajer memungkinkan untuk mengukur apa saja yang telah mereka tanamkan atau investasikan dalam kaitannya di pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang ditujukan guna pencapaiannya perbaikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Balance scorecard menekankan harus adanya keseimbangan pengukuran antara sisi finansial dan sisi non-finansial, sehingga dapat dihasilkan pengukuran kinerja yang optimal. Strategi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bertindak dari satu titik referensi ke titik referensi lainnya. Strategi merupakan sekumpulan tindakan terintegrasi yang konsisten dengan visi jangka panjang organisasi yang memberikan pencapaian keunggulan hasil yang berkelanjutan. Strategi biasanya dikembangkan pada tingkat atas organisasi, tetapi dilakukan oleh tingkat bawah organisasi. Balance scorecard menerjemahkan visi dan misi strategi ke dalam berbagai kegiatan dan ukuran yang tersusun ke dalam 4 perspektif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Serta balance scorecard ini mampu merealisasikan visi, misi, dan strategi menjadi aksi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Itu tadi hubungan antara visi misi perusahaan dengan balance scorecard. Kemudian balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam berbagai kegiatan dan ukuran yang tersusun ke dalam 4 perspektif yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama yaitu pertanyaan terkait perspektif keuangan. Pertanyaannya yaitu how do we look to our stakeholders and those with financial interest in the organization. Dari pertanyaan itu akan berisikan jawaban tentang bagaimana balance scorecard akan menghubungkan perusahaan ke para pemegang saham mereka dengan perhatian utama mereka. Dengan tujuan utama dari semua bisnis, yaitu untuk memaksimalkan nilai dari para pemegang saham. Dengan demikian, setiap strategi yang telah diimplementasikan setidaknya harus meningkatkan nilai dari pemegang saham. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan perspektif pelanggan. Pertanyaannya yaitu, how do our customer perceive us in terms of product, service, relationship, and value added? Dari pertanyaan itu akan berisikan jawaban tentang bagaimana perspektif pelanggan menurut balance scorecard. Perspektif pelanggan adalah perspektif yang berorientasikan eksternal. Yang kedua, yang memberi perhatian kepada customer suatu organisasi atau perusahaan, yang sangat menentukan faktor dari kesuksesan finansial dan pendapatan dari hasil pembelian produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi menurut balance scorecard, perusahaan harus mencari cara terbaik agar pelanggan bisa menerima produk dan jasa perusahaan, serta membangun hubungan yang baik sehingga dalam memberikan nilai tambah kepada perusahaan, pelanggan akan setia kepada perusahaan.
Kemudian yang ketiga, pertanyaan terkait perspektif proses internal bisnis. Dari pertanyaan itu akan berisikan jawaban tentang bagaimana perspektif proses internal bisnis menurut balance scorecard. Perspektif ini mengukur fokus dari proses internal yang akan memberikan dampak terbesar dalam kepuasan pelanggan, serta pencapaian objektivitas finansial utama perusahaan. Sebuah perusahaan tentunya menginginkan terjalinnya hubungan baik dengan semua karyawan maupun partner pedagang. Maka dari itu, perusahaan harus memikirkan tentang hal apa saja yang harus diunggulkan dan masalah apa saja yang harus diatasi, agar perusahaan bisa sesuai dengan harapan, baik untuk karyawan maupun untuk partner dagang. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu terkait dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dari pertanyaan itu akan berisikan jawaban tentang bagaimana proses pembelajaran dan pertumbuhan menurut balance scorecard. Perspektif ini mengidentifikasikan infrastruktur yang harus dibangun oleh organisasi untuk membuat sebuah peningkatan serta pertumbuhan dalam jangka panjang. Kompetisi global yang semakin intens mengharuskan organisasi terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan mereka guna memuaskan pelanggan serta pemegang sahamnya. Untuk mencapai visi masa depan, perusahaan harus meningkatkan dan menghasilkan nilai yang terbaik untuk para pemegang saham. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa balance scorecard itu merupakan sebuah proses manajemen yang telah mengubah cara pandang kita dalam melihat maupun mengukur kinerja suatu perusahaan, yang tidak lagi dengan satu sudut pandang, namun langsung menggunakan 4 sudut pandang. Berbeda dengan 4 sudut pandang yang berbeda, namun mereka saling terkait satu dengan yang lainnya. Dari 4 perspektif itu, kinerja dari unit bisnis dapat terukur dengan baik dan efektif. Perspektif keuangan merupakan alat ukur dari tindakan yang telah diambil, sedangkan perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran yang merupakan pengukuran dari operasional. Itu merupakan pendorong dari kinerja keuangan di masa mendatang. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat perspektif tersebut. Perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan. Ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan tentang konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan dari finansial ini biasanya berhubungan dengan profitabilitas melalui pengukuran laba operasi. Saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu mendeteksi keberadaan industri yang dimiliki. Hal ini digolongkan menjadi 3 tahap pengembangan industri, yaitu ada pertumbuhan, bertahan, serta menuai. Pada tahap bertumbuh, ini merupakan momen yang baik dan mempunyai potensi untuk berkembang. Untuk menciptakan potensi ini, seorang manajer harus mempunyai komitmen untuk dapat mengembangkan suatu produk atau jasa yang baru, kemudian membangun dan mengembangkan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan sistem infrastruktur dan jaringan yang akan mendukung hubungan global, serta menjaga dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Kemudian tahapan yang kedua ada tahapan bertahan. Pada tahap ini perusahaan tetap melakukan investasi, tetapi akan lebih menekankan pada tingkat pengembalian yang lebih memuaskan. Pada tahap ini pula perusahaan berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya.
Kegiatan investasi juga lebih diprioritaskan dalam hal menambahkan kapasitas dan meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan. Manajemen perusahaan dituntut untuk dapat memaksimalkan penerimaan cash flow serta tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Maka sasaran keuangan dalam tahap ini itu menekankan pada kemampuan profitabilitas dari perusahaan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menuai. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai fase kedewasaan, di mana perusahaan ingin menikmati hasil atas investasi yang telah dilakukan pada kedua tahap sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang besar, cukup untuk memelihara peralatan dan kapabilitas saja, bukan untuk memperluas atau membangun berbagai kapabilitas yang baru. Setiap proyek investasi harus memiliki periode pengembalian investasi yang definitif dan singkat. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan arus kas kembali dari korporasi. Dari tahap-tahap perkembangan industri tersebut akan diperlukan strategi-strategi yang berbeda. Balance scorecard akan menyediakan beberapa alternatif pelaksanaan strategi perusahaan. Yaitu yang pertama, berkaitan dengan pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian menjangkau pelanggan serta pasar yang baru. Serta mengubah bahan produk dan jasa melalui penawaran penambahan nilai yang tinggi dengan mengubah harga produk dan jasa yang dihasilkan. Yang tahapan yang kedua yaitu berkenaan dengan upaya menurunkan biaya langsung dan produk serta jasa. Kemudian mengurangi biaya tidak langsung juga, serta berbagai sumber yang sama dengan unit usaha yang lain berbeda. Dan yang terakhir yaitu usaha manajer untuk mengurangi modal kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan volume untuk meningkatkan hasil yang diperoleh dari aset fisik dan finansialnya. Perspektif yang pertama dari perspektif pelanggan, perspektif yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Saat ini banyak perusahaan yang mempunyai kebijakan korporatnya dengan memfokuskan kepada customer. Dalam balance scorecard, untuk tujuan mengukur kepuasan customer, manajemen diharapkan menerjemahkan misi umumnya dalam ukuran yang spesifik, seperti time, quality, performance, and service, serta cost. Tolak ukur yang digunakan hendaknya mencerminkan key factors. Key factors ini ada 5, yaitu market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Yang pertama, market share. Market share adalah kelompok customer yang menjadi target atau segmen pasar yang terspesifikasi. Kelompok industri, statistik pemerintahan, atau sumber publik lainnya sering menyediakan data mengenai total market size. Selain mengukur segmen pasar, perusahaan diharapkan untuk melakukan pengukuran second market share-nya, yaitu di dalam account share. Pengukuran yang dapat dilakukan meliputi segmen by segmen, yaitu beberapa segmen pasar yang telah dicapai atas produk yang ditawarkan kepada customer. Kemudian ada customer retention. Customer retention merupakan cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan market share, mulai dari mempertahankan customer yang ada hingga mengembangkan customer. Di samping itu, perusahaan wajib melakukan pengukuran terhadap customer loyalty. Kemudian yang ketiga ada customer acquisition. Customer acquisition dapat diukur dengan berapa jumlah customer baru atau total sales dibanding dengan customer baru pada masing-masing segmen. Yang keempat ada customer satisfaction. Customer satisfaction merupakan ukuran untuk menilai
Seberapa jauh perusahaan telah memberikan pelayanan yang baik kepada customer-nya. Perusahaan perlu meningkatkan kepuasan customer-nya, sehingga customers tidak mempunyai pikiran untuk pindah ke perusahaan lain. Hal tersebut akan menciptakan profitabilitas dari customers. Sekarang, strategi perusahaan telah bergeser fokusnya dari internal ke eksternal. Jika suatu unit bisnis mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk atau jasa yang bernilai dari biaya perolehannya. Dan suatu produk akan semakin bernilai apabila kinerjanya semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan dipersepsikan oleh para customer. Kemudian ada perspektif yang ketiga, yaitu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, para eksekutif tujuannya yaitu mengembangkan perusahaan serta harus mengidentifikasi proses internal yang kritikal, yaitu proses yang mempengaruhi customers dan stakeholder satisfaction. Pada pendekatan billing scorecard, penekanannya diletakkan pada penciptaan proses baru yang ditujukan kepada customers serta financial objectivities. Penetapan sasaran dan ukuran dilakukan dalam 3 tahapan proses bisnis perusahaan, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan pasca penjualan. Proses inovasi dimulai dari mengidentifikasikan keinginan pelanggan yang telah ada dan kemudian menciptakan produk baru atau jasa baru yang diinginkan pelanggan, kemudian mengidentifikasi bentuk dari pasar yang baru, pelanggan baru, serta menciptakan produk dan jasa yang diinginkan untuk memuaskan pelanggan yang baru. Dalam proses inovasi ini terdapat long wave of value yang terdiri dari identifikasi besar dari pasar, bentuk kesukaan pelanggan, serta target harga untuk produk jasa tersebut, lalu perusahaan melakukan research and development yang radikal untuk produk dan jasa yang baru, serta menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan, serta menyajikan applied research untuk mengeksploitasikan teknologi bagi produk serta jasa yang baru dan mengadakan usaha pengembangan produk atau jasa baru ke dalam pasar. Proses operasi. Proses operasi merupakan short wave dari penciptaan nilai dalam perusahaan, dimulai dari menerima order dari pelanggan, serta menyelesaikannya dengan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan dengan efisien, konsisten, dan timely delivery untuk produk jasa yang ada. Post-sale service. Post-sale service ini meliputi garansi dan aktivitas perbaikan, perlakuan terhadap defect and return, proses pembayaran seperti administrasi kredit card, serta proses collection and invoicing. Pada perusahaan dengan penjualan kredit yang besar akan memerlukan aplikasi dari ukuran kos. Quality and cycle time untuk billingnya akan merupakan solusi dari proses yang diperdebatkan dalam perusahaan. Kemudian perspektif yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Dalam perspektif ini, perusahaan melihat 3 faktor utama, yaitu ada faktor orang, sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Balance scorecard mengembangkan tujuan dan ukuran untuk mendorong pembelajaran serta pertumbuhan dari organisasi. Tujuan dari perspektif ini yaitu menyediakan infrastruktur untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif balance scorecard. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini. Yang pertama, ada employee capabilities.
Ukuran-ukuran yang mungkin dapat dipakai untuk mengukur karyawan ada 3, yaitu employee satisfaction, yang merupakan moral pegawai, serta tingkat kepuasan secara keseluruhan, seperti mendukung fungsi dari staf, memberikan pengakuan terhadap pekerjaan yang baik, serta puas terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada employee retention, yang merupakan presentase dari case staff turnover yang mengukur pegawai serta memberikan nilai kepada perusahaan, seperti pegawai yang loyal, mempunyai pengetahuan sensitif terhadap keinginan pelanggan, dan mempunyai minat jangka panjang terhadap perusahaan yang kemudian akan dipertahankan dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada employee productivity. Employee productivity merupakan pengaruh yang agregat terhadap pencapaian skill pegawai, serta moral, inovasi, dan penyempurnaan proses internal dan memuaskan pelanggan. Kemudian kedua, ada informasi sistem capabilities. Maksudnya yaitu motivasi serta skills karyawan sangat diperlukan untuk mencapai sasaran customer satisfaction, serta internal business process. Di samping itu, informasi yang akurat serta tepat waktu mengenai customers, internal proses, dan finansial mutlak sangat diperlukan. Dan yang ketiga ada motivation, empowerment, dan alignment. Skill karyawan dan informasi yang diperlukan telah tersedia, namun jika tidak disertai dengan motivasi untuk take action, maka skill dan informasi tersebut tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, motivasi karyawan diperlukan untuk dilakukan pengukuran. Ukuran yang dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama ada the number of suggestions per employee, yaitu mengukur seberapa besar partisipasi per karyawan dalam pencapaian prestasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada the rate of improvement, yaitu seberapa besar partisipasi per karyawan dalam melakukan perbaikan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan balance scorecard, yaitu untuk menggunakan sistem balance scorecard diperlukan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Waktu yang cukup dari tahap pengenalan hingga tahap penerapan balance scorecard, serta tenaga ahli dan biaya. Proses penyusunan balance scorecard dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase perencanaan dan fase pengembangan. Sebelum memulai membangun sistem balance scorecard, perusahaan harus meletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk proyek tersebut. Secara ringkas, ada 6 langkah. Langkah yang pertama, perusahaan akan membahas tentang pengembangan objektivitas untuk pembentukan sistem balance scorecard. Langkah kedua, perusahaan harus menetapkan unit mana yang memerlukan balance scorecard dan tidak. Langkah ketiga yaitu mencari dukungan dari para eksekutif perusahaan sebagai usaha untuk mengetahui dokumentasi internal dari perusahaan yang menggambarkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Langkah keempat yaitu membangun tim yang akan mengembangkan sistem balance scorecard yang baru. Kemudian langkah yang kelima, memformulasikan perencanaan proyek dalam rangka membangun sistem pengukuran kinerja. Dan langkah yang terakhir yaitu mengembangkan rencana komunikasi untuk membangun sistem balance scorecard. Tahap pengembangan yaitu tahap yang kedua dari pembentukan sistem balance scorecard. Pada tahap ini dibagi menjadi 7 langkah. Yaitu ada pengumpulan dan tahap mendistribusikan materi latar belakang. Pada tahap ini, tim perusahaan bisa mengakses secara luas tentang material dasar dari visi dan misi perusahaan.
Langkah berikutnya, manajer eksekutif. Manajer eksekutif memiliki peranan penting. Selama interview berlangsung dengan manajemen senior, tim akan mengumpulkan feedback yang berisi posisi kompetitif perusahaan, kunci sukses dari perusahaan di masa mendatang. Ya, kemudian dikembangkan objektivitasnya, serta melakukan pengukuran di setiap perspektif balance scorecard. Bengkel eksekutif menampung dan menggabungkan semua rekomendasi dari grup eksekutif perusahaan. Kemudian tahapan yang kelima, balance scorecard yang baik harus bisa menjelaskan dan mengembangkan strategi lewat rangkaian dari hubungan sebab akibat antara pengukuran yang telah dipilih. Bengkel eksekutif karyawan diharuskan untuk memberikan usulan mengenai tolak ukur serta mengaitkan tolak ukur dengan program yang telah dijalankan. Kemudian tahapan yang keenam, yaitu tanpa target dari setiap pengukuran, perusahaan tidak akan mengetahui apakah telah terjadi peningkatan usaha atau tidak. Dengan adanya target memberikan artian untuk mengukur hasil serta cara untuk menghasilkan suatu poin perbandingan. Pada tahap terakhir yaitu pembentukan tim baru untuk mengembangkan rencana balance scorecard, termasuk di dalamnya mengaitkan tolak ukur dengan database dan sistem informasi yang mengkomunikasikan balance scorecard ke seluruh organisasi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang bisa saya berikan. Balance scorecard dapat memberikan keseimbangan serta menyatukan hubungan antara sisi finansial dan non-finansial dari perusahaan. Selain itu, dengan menerapkan balance scorecard sebagai pengukur kinerja yang baru, maka perusahaan dapat segera mengantisipasi segala kendala yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari perusahaan. Balance scorecard ini juga dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan strategi yang menyangkut kinerja operasional perusahaan secara tepat dan meningkatkan kinerja di masa depan. Untuk pemaparan materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, akan saya buka sesi tanya-jawab. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan langsung bertanya saja. Oke, untuk Kak Denta Sari, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya mau bertanya, apa hambatan suatu perusahaan ketika akan menerapkan balance scorecard sebagai menerjemahkan strateginya menjadi aksi atau aktivitas perusahaannya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Denta. Langsung saya jawab ya. Menurut saya, hambatan dalam menerapkan balance scorecard itu dapat dilihat dengan beberapa hal. Yaitu ada hambatan visi, hambatan orang, hambatan sumber daya, serta hambatan manajemen. Hambatan visi, dalam praktiknya tidak banyak orang dalam organisasi yang memahami atau mengerti visi dan strategi dari organisasi yang mereka ikuti saat ini. Kemudian yang kedua ada hambatan orang. Maksudnya yaitu organisasi tidak menghubungkan pencapaian kinerja dengan sistem reward atau punishment. Yang hal ini mengakibatkan karyawan tidak memiliki motivasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian hambatan yang ketiga ada hambatan sumber daya. Sumber daya ini ada sumber daya waktu, energi, serta uang organisasi. Jika tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting dan strategis bagi perusahaan, maka ini akan menghambat dari penerapan balance scorecard. Kemudian ada hambatan yang terakhir, yaitu tentang hambatan manajemen. Hambatan ini juga berasal dari manajemen itu sendiri, karena terlalu sedikit menghabiskan waktu untuk membahas strategi organisasi, dan terlalu banyak menghabiskan waktu pada pembuatan keputusan yang bersifat jangka pendek.
Begitu dari saya, Kak Dinda. Apakah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Almas. Berikutnya, Kak Salma, silakan pertanyaannya. Saya izin bertanya, setiap perspektif pada balance scorecard harus berimplikasi pada perspektif lainnya, seperti perspektif personal internal bisnis harus dijalankan secara efektif agar perspektif pelanggan dapat berjalan baik. Nah, bagaimana cara agar perspektif proses internal bisnis tersebut dapat berjalan efektif? Makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya, cara agar perspektif proses internal bisnis dapat berjalan dengan efektif serta berimplikasi pada perspektif pelanggan itu bisa dilakukan dengan yang pertama dengan adanya kesepakatan serta komitmen bersama antara pihak manajemen dengan komitmen bersama antara pihak manajemen baik manajemen puncak maupun manajemen yang lower di perusahaan. Kemudian yang kedua, manajer dapat membuat aturan secara ketat agar strategi-strategi yang ditetapkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya bisa menyarankan yang terakhir, yaitu yang ketiga, mengidentifikasi keinginan pelanggan, serta melakukan proses perencanaan produk yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Begitu Kak Salma, jawaban dari saya. Apakah cukup menjawab? Sudah menjawab. Makasih, Mbak Almas. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, ada Kak Safir. Silahkan pertanyaannya. Mengapa sistem balance scorecard diterapkan bersama dengan basis activity based management? Setuju waktunya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safir atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, di dalam kartu skor pada balance scorecard, untuk setiap perspektifnya mencakup 4 hal, yaitu tujuan, ukuran, target, serta inisiatif. Inisiatif tersebut merupakan aktivitas yang akan menunjang strategi perusahaan dari keempat perspektif yang ada. Oleh karena itu, balance scorecard cocok jika diterapkan untuk pendekatan manajemen yang berbasis dengan aktivitas dibandingkan dengan pendekatan lainnya seperti value based management, total quality management atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan manajemen berbasis aktivitas akan mengelola organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya melalui aktivitas-aktivitas yang ada. Tetapi dengan penggunaan balance scorecard tidak harus dengan menggunakan pendekatan manajemen yang berbasis dengan aktivitas. Bahkan dapat digunakan pada organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit lainnya. Apakah cukup menjawab, Pak Safir? Sudah cukup. Terima kasih, Pak Almas. Ini sepertinya